Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir Id dengan hati-hati. Adrian mulai gelisah, tetapi egonya menolak mengakui kesalahan. Cari orang baru, lebih hebat dari dia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Raka. Bab 3. Kebenaran terungkap. Suatu malam, seorang staf menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email anonim yang menuduh Raka ternyata dikirim dari dalam perusahaan sendiri oleh seorang. Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu,
Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir Id dengan hati-hati. Adrian mulai gelisah, tetapi egonya menolak mengakui kesalahan. Cari orang baru, lebih hebat dari dia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Raka. Bab 3. Kebenaran terungkap. Suatu malam, seorang staf menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email anonim yang menuduh Raka ternyata dikirim dari dalam perusahaan sendiri oleh seorang. Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur,
Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hirup-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir Id dengan hati-hati. Adrian mulai gelisah, tetapi egonya menolak mengakui kesalahan. Cari orang baru, lebih hebat dari dia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Raka. Bab 3. Kebenaran terungkap. Suatu malam, seorang staf menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email anonim yang menuduh Raka ternyata dikirim dari dalam perusahaan sendiri oleh seorang. Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah
Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir Id dengan hati-hati. Adrian mulai gelisah, tetapi egonya menolak mengakui kesalahan. Cari orang baru, lebih hebat dari dia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Raka. Bab 3. Kebenaran terungkap. Suatu malam, seorang staf menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email anonim yang menuduh Raka ternyata dikirim dari dalam perusahaan sendiri oleh seorang. Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya.
Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir Id dengan hati-hati. Adrian mulai gelisah, tetapi egonya menolak mengakui kesalahan. Cari orang baru, lebih hebat dari dia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Raka. Bab 3. Kebenaran terungkap. Suatu malam, seorang staf menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email anonim yang menuduh Raka ternyata dikirim dari dalam perusahaan sendiri oleh seorang. Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas,
Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hirupiku kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir Id dengan hati-hati. Adrian mulai gelisah, tetapi egonya menolak mengakui kesalahan. Cari orang baru, lebih hebat dari dia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Raka. Bab 3. Kebenaran terungkap. Suatu malam, seorang staf menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email anonim yang menuduh Raka ternyata dikirim dari dalam perusahaan sendiri oleh seorang. Salah memecat orang. Sebuah
Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hirupiku kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir
Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hirup-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah
Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir Id dengan hati-hati. Adrian mulai gelisah, tetapi egonya menolak mengakui kesalahan. Cari orang baru, lebih hebat dari dia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Raka. Bab 3. Kebenaran terungkap. Suatu malam, seorang staf menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email anonim yang menuduh Raka ternyata dikirim dari dalam perusahaan sendiri, oleh seorang. Salah memecat orang. Sebuah kisah panjang tentang kesalahan, penyesalan, dan pembalasan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi bernama Arta Digital. Perusahaan itu dikenal cepat berkembang, ambisius, dan dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Adrian Wijaya. Adrian terkenal cerdas, tegas, dan sedikit arogan. Ia percaya bahwa instingnya selalu benar. Dan keyakinan itulah yang suatu hari membawa bencana. Bab 1. Keputusan yang terlalu cepat. Suatu pagi, Adrian menerima laporan bahwa salah satu karyawan seniornya, Raka Pratama, diduga membocorkan data perusahaan. Raka bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, dikenal jujur, dan selalu menjadi tulang punggung tim IT. Namun, sebuah email anonim mengubah segalanya. Tanpa penyelidikan mendalam, tanpa memberi kesempatan Raka menjelaskan, Adrian langsung mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Raka berdiri diam di depan meja Adrian. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketenangan. Pak, setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Adrian menggeleng. Saya tidak punya waktu untuk alasan. Perusahaan ini tidak butuh pengkhianat. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum marah, tapi senyum kecewa. Baik, Pak. Saya harap suatu hari Anda tidak menyesali keputusan ini. Dan dengan itu, ia pergi. Bab 2. Awal kejatuhan. Beberapa minggu setelah pemecatan Raka, masalah mulai bermunculan. Server perusahaan sering down. Sistem keamanan melemah. Bahkan, beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Tim IT Kulin. Pak, kita butuh seseorang seperti Raka, kata Menir Id dengan hati-hati. Adrian mulai gelisah, tetapi egonya menolak mengakui kesalahan.
Cari orang baru. Lebih hebat dari dia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Raka. Bab 3. Kebenaran terungkap. Suatu malam, seorang staf menemukan sesuatu yang mengejutkan. Email anonim yang menuduh Raka ternyata dikirim dari dalam perusahaan sendiri oleh seorang